Nih baca, ngirim pap titiuknya ke aku 2 kali mam, bukan video. Jadi dia ngepap burung gagak ya, cumi sama sotong. Jadi 2 kali ya, dia ngepap ya, dia. Koar-koar ngaku kaya, kondisi rumah Fadel Bajideh disorot netizen. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Hubungan asmara Loli dan sang kekasih Fadel Bajideh masih menjadi sorotan publik terutama netizen. Baru-baru ini, Nikita Mirzani sebagai ibu dari Loli melaporkan Fadel Bajideh yang diduga telah menghamili hingga menyuruh Loli untuk melakukan aborsi hingga 2 kali. Tak hanya itu, Fadel juga dituduhkan kerap memeras harta sang kekasih untuk biasa kuliah hingga biaya hidupnya. Akhirnya, ia menggelar konferensi pers untuk melakukan klarifikasi atas semua tuduhan yang tertuju kepadanya termasuk soal numpang hidup dengan Loli. Terkait hal tersebut, beredar sebuah video yang memperlihatkan kondisi kediaman keluarga TikToker tersebut. Tampak sebuah video Fadel bersama sang kakak yang tengah menari di dalam rumahnya. Kondisi rumah inilah yang membuat pengakuan terkait kondisi keluarga Fadel yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan oleh netizen. Dari unggahan tersebut, akhirnya netizen memberikan berbagai komentar yang ikut geram dengan kesombongan Fadel saat klarifikasi. Gimana menurut kalian? Siapa yang salah nih? Tulis di kolom komentar ya. Banyak, tapi nggak sebanyak yang dulu gue nggak ada masalah seperti itu. Oke, jadi statement gue nih buat kalian semua. Terakhir ya bang ya. Gue nggak bakal berhenti untuk menghibur kalian semua. Dan gue bakal nunjukin dance gue seperti apa buat kalian semua. Seperti itu. Ya. Gue sama abang gue bakal jadi dancer nomor 1 di dunia itu. Thank you. Dari umur 4 tahun. Dari tahun 2008 gue mulai flat. Dan gue umur 4 tahun pada saat itu. Ya, jadi gue cuma kasih tahu hats itu udah datang dari gue umur 4 tahun. Jadi gue nggak pernah menyerah dan nggak pernah takut sama hater. Itu dia. Oke. Gua nggak ngerti lagi, panjang banget perdebatan tentang Loli ini. Lah Loli kan udah cukup umur. Lah Loli kan udah dihapus dari kakak. Lah Loli. Terus gimana kalau Lolinya juga mau sama mau? Kok Lolinya kagak ngelapor? Kok Lolinya kagak ngerasa jadi korban kok? 1, perkara dihapus dari kartu keluarga. Guys, please, ada yang bilang kalau misalnya dia dihapus dari kakak itu kita tidak dianggap anak lagi. Apakah saya yang sudah menikah ini bukan anak ibu saya? Maka seperti yang kalian tahu, laporannya sudah diterima guys. Otomatis polisi juga notice kalau misalnya Nikita Mirzani itu memang berhak mengajukan laporan. Yang digunakan kemungkinan besar adalah akte kelahiran, karena gimana pun akte kelahiran kita itu nggak bisa dirubah orang tuanya guys. Nah gimana kalau misalnya si korbannya itu nggak merasa dia jadi korban atau nggak mau nih melaporin si lakinya? Ya kagak apa-apa, karena hak sepenuhnya itu ada di orang tuanya atau di ibunya dalam hal ini. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya anak itu nggak ngerasa jadi korban, karena dia nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Apalagi udah ada undang-undang kesehatan juga di sini. Iya, kata gue ya, kalau misalnya jadi pengacara tuh jangan barter exposure, bayar pakai dutres ya. Mana pengacaranya abal-abal ya kan? Kalau dia pengacara yang bener ya, dia pasti akan menyarankan gimana nih caranya supaya bisa memediasi si anak dengan ibunya. Mana yang di follow sama tuh pengacara, cewek tobrut semua. Bayar makanya, jangan barter exposure, jadi nggak maksimal kerjanya. Mana pakai ada posting foto kan, 4 cowok gagah punten gak ada damage-nya, sumpah. Guys, kalian pasti udah tahu kan, udah denger kan kalian video klarifikasinya si Fadel. Yang gue bingung tuh kenapa harus bayar pengacara mahal-mahal tapi ujung-ujungnya cuma buat klarifikasi. Saran dari gue untuk Fadel dan keluarga, kalau memang lu tuh sama Loli dan keluarga besar lu merasa difitnah, laporin. Jangan cuma klarifikasi, menurut gue nggak guna. Laporin.
Dan kalau memang lu cuma mau klarifikasi, ngapain bayar pengacara tuh mahal-mahal cuma buat klarifikasi? Mendingan lu bayar pengacara untuk bawa ke ranah hukum. Kalau gue jadi lu Fadel, kalau misalnya gue ini sudah kayak udah tercemar nama baik gue yang tidak benar menurut lu, laporin langsung ke pihak yang berwajib biar itu diproses. Namanya fitnah berarti kan semua itu ada bukti yang nggak benar gitu kan, daripada klarifikasi gitu. Terus ada satu plot twist tuh yang di klarifikasi ini yang gue agak-agak tercengang gitu ya, bahwa saudari Loli tidak pernah hamil. Berikut kita tampilkan buktinya. Semuanya aku gue pikir tuh ada bukti kalau si Loli ini memang gak hamidun guys. Ternyata buktinya itu cuman bukti klarifikasinya dari si Loli gitu. Menurut gue itu bukan suatu bukti sih. Ya gue nggak tahu ya, yang namanya klarifikasi kan bisa benar bisa enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang menurut lu tidak melakukan itu dan nama baik lu itu sudah buruk, sudah difitnah, laporin ke pihak berwajib. Jangan cuman keluar-keluar di sosmed doang, nggak guna. Laporin aja gitu. Gue tuh ngarepnya tuh ada bukti yang kayak si Cindy dan Kayolo gitu, bener-bener ada bukti chat, terus ada bukti tespek segala macem gitu. Ya gue sih berharap kalau memang nggak bener, ya udah laporin aja ke ranah hukum biar ini tuh kelar gitu. Karena kalau cuman klarifikasi doang ya menurut gue sih nggak bisa kelar. Ya, jadi Fadel, kalau memang lu itu merasa dicoreng nama baiknya sekeluarga lu, dulu juga, Loli juga, laporin. Di sini gue mau klarifikasi ya. Lo orang tahu kan semua konten gue tuh hanya ngedance, gak pernah senggol orang. Ya memang cuma pernah gebukin Loli, bahkan sering. Tapi lo orang menghujat gue gitu. Makin lo orang hujat, makin gue gebukin itu Loli gitu. Terus soal 400 juta, ya 400 juta doang yang lo orang tahu. Sebenarnya lebih aja sih, cuma ya kan gak mungkin gue kasih tahu ya kan. Dan gue di sini mau speak up ya, bukan semata-mata gue pacaran Loli, tapi gue juga mau membela keluarga gue. Keluarga gue itu orang berada, ya, lagi berada dalam masalah. Terus soal gue putus ya, ya sebenarnya kalian semua kena prank. Gue bilang waktu itu gue putus karena gue lagi sibuk ngurusin Loli yang lagi badan 2. Gimana caranya biar badannya jadi 1 lagi? Gimana dong? Ya, jadi stoplah kalian menyebarkan hoax ya. Karena isu itu tidak benar kan? Ya, isu itu tidak benar kan? Ya, isu itu tidak benar guys. Kata mereka suruh gua ngomong isu itu tidak benar. Ya, walaupun padahal sebenarnya benar guys gitu ya. Ya tidak benar, pokoknya tidak benar. Udah bang, udah klarifikasi kita. Gimana? Bagus? Aman? Waduh, ada laporan nih dari Mik. Sumpah gak aman bang, Mik itu ngapain dibalik ke polisi bang. Waduh, gue juga bisa gak aman ini. Gimana dong gue dilaporin balik? Aduh pusing. Loli sini, gara-gara kamu. Gara-gara kamu Loli.